Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Denis Veronica, Ilmu Pemerintahan FISIP Unsia, Banda Aceh. Hari ini kembali lagi kita membahas tentang politik. Tentu sebelum kita membahas tentang politik, kita akan berbicara tentang rujukan atau dari mana sumber itu. Nah, dasar-dasar ilmu politik yang sering kita gunakan di kampus yang seperti ini ditulis oleh Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo yang generasi pertama dokter di Indonesia, kemudian juga sebagai intelektual yang luar biasa yang bisa membuka mata kita tentang perpolitikan khususnya di Indonesia. Kawan-kawan yang kuliah baik itu di Unsia maupun di luar, kita mencoba lebih dalam, mencoba lebih mengerti penulis tentang buku dasar-dasar politik, barulah nanti kita akan belajar tentang apa saja yang terkandung di dalamnya. Profesor Miriam Budiarjo itu lahir di Kediri, kemudian beliau juga anak ketiga dari 4 bersaudara dari keluarga Profesor Dr. Muhammad Saleh. Jadi Miriam Budiarjo ini, Profesor Miriam Budiarjo ini, dia lahir pada tanggal 20 November 1923 sebelum kemerdekaan. Artinya sudah sangat lama bahwa beliau ini hadir di tengah-tengah kita, membawa sebuah perubahan. Dokter generasi pertama Indonesia yang mendapatkan gelar dokter di bidang ilmu kedokteran di Belanda, di Amsterdam pada 1923. Jadi ayah beliau ini juga seorang dokter yang mendapatkan gelar sarjana, gelar master, gelar dokter 1929 di Amsterdam. Miriam Budiarjo sendiri dibesarkan di lingkungan intelektual, Profesor Miriam Budiarjo pun dia mempunyai saudara yang memang luar biasa. Yang pertama kakaknya lah, ada 2 kakaknya yang bernama Siti Wahyuna Sahrir SH, udah almarhumah, yang kemudian dikenal sebagai Popi Sahrir. Ini istri Perdana Menteri kita, Sultan Syahrir. Dan yang kedua Dr. Sujatmoko almarhum, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan mantan Rektor Universitas PBB, serta 1 adik. Jadi tadi 4, beliau anak ketiga, 2 kakaknya, 1 adiknya. Yang adiknya itu adalah Nugroho Wisnumurti SH LLM, mantan Duta Besar RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat, dan Jenawa, New York. Keren. Berbeda dengan ayahnya yang selama hidupnya mengabdikan diri sebagai dokter, Profesor Miriam Budiarjo ini dia lebih respect kepada politik, sehingga dia mengajar di FISIP, Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Selain itu juga ia mengajar di Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra di UI. Kemudian beliau juga mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, di Perguruan Tinggi Hukum Militer, program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian, dan sebagai dosen tamu pada Seskoat, Seskagap, dan Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional.
Artinya beliau memang mengabdikan dirinya di politik yang pada akhirnya akan membuka cakrawala kita di dunia perpolitikan. Profesor Miriam Budiarjo termasuk ilmuwan perempuan pertama, gengs, di Indonesia mendalami ilmu politik. Ia mendapatkan gelar Master of Arts di bidang ilmu politik dari Washington, Amerika Serikat pada tahun 1955 dan pernah mengikuti kuliah di Harvard University, Amerika Serikat 1959 sampai 1961. Sewaktu mengikuti suaminya Ali, jadi dia punya suami namanya Ali Budiarjo, SH, MSc, menjalankan tugas belajar di Amerika Serikat juga. Karena pengabdian keahliannya di bidang ilmu politik, ia pun dianugerahi doktor kehormatan, doktor honoris causa dalam ilmu politik di Universitas Indonesia. Sebagai akademisi, selama hidup ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi internasional seperti di Hong Kong, Malaysia, Thailand, Korea, Filipina, India, Belanda, dan Australia. Ia pun pernah menjadi visiting fellow pada Australian National University 1981. Buah pikiran tersebar di berbagai media massa, jurnal ilmiah maupun buku. Beberapa buku yang ia tulis selain buku berjudul Dasar-Dasar Politik, ada Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Demokrasi Indonesia, dan Menggapai Kedaulatan Rakyat. Artinya selain beliau mengajar, selain beliau menjadi sebuah intelektual, artinya beliau juga adalah seorang penulis. Biasanya intelektual dan penulis itu tidak jauh berbeda. Kalau dia seorang pengajar, seorang intelektual, pasti dia akan menulis. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ini harus sampai bila ia nanti tiada lagi di dunia. Ini harus sampai melalui apa? Melalui buku-buku dan tulisannya. Dan juga kalaulah media massa atau misalnya tempat di ruang mengajar itu terbatas hanya 30 orang, kalau di media massa memang luar biasa, tapi melalui tadi tulisan bisa diupload di internet, bisa dijual di toko-toko bukunya, dan lebih jangkauannya lebih besar lagi dan kebermanfaatannya lebih ada. Profesor Budiarjo, beliau juga seorang pejuang. Menjelang kemerdekaan, saat masih muda, ia bekerja pada Komisi Bahasa Indonesia, Kementerian PP 3 Jakarta, di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana 1944 sampai 1945 untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi beliau untuk bahasa Indonesia, beliau juga punya kapasitas, punya peran penting dalam mengembangkan bahasa Indonesia ini. Masa pensiun ternyata tidak serta-merta membuat Profesor Miriam Budiarjo memiliki banyak waktu senggang. Kegiatan mengajar itu terus dilakukan walaupun udah pensiun beliau, kegiatan itu terus digaungkan, terus luar biasa ia lakukan. Kegiatan mengajar masih terus dilakukan, termasuk mengajar pada Pusat Studi Wanita UI. Kegiatannya ternyata semakin padat. Ia ikut mempelopori pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Manusia dan pernah menjabat sebagai wakil ketua Desember 1993 sampai 1998. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Atas seluruh sumbangsi selama hidupnya sebagai tanda jasa ia terima dari pemerintah sebagai bintang jasa utama pada 1995 untuk pengabdian kepada publik Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan, serta bintang Mahaputra Utama 1998 dan bintang jasa utama sebagai anggota tim 11 1999
Profesor Budiarjo wafat pada Senin 8 Januari 2007 di Jakarta pada usia 83 tahun. Ia meninggal anak tunggal. Ia meninggalkan anak tunggal, Dr. Gitayana Prasojo, menantu Imam Prasojo PhD, dan 2 orang cucu, Rauf Firdausi Prasojo dan Adila Prasojo. Artinya semenjak ia lahir di tengah orang-orang intelektual, ia mencoba lebih besar kebermanfaatannya ke khalayak ramai, menguatkan intelektualnya. Kemudian beliau juga hadir di tengah-tengah kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, sehingga pada akhirnya dia tidak berbicara, tidak mengatakan saya yang lebih kuat, saya yang lebih oke, tapi pada istilahnya orang-orang nasional, orang-orang sendiri yang mengatakan kalaulah dia pantas mendapatkan bintang kehormatan, tanda jasa. Hingga pada akhirnya ia meninggal di 2007 tadi, dan pengabdiannya hari ini masih kita pegang, masih kita ikuti. Salah satunya bukunya Dasar-dasar ilmu politik, dan ini akan kita kenang kembali, dan ini akan kita coba pelajari sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan apa itu perpolitikan. Kita tidak buta dengan politik di sekeliling kita. Demikian kawan-kawan, terima kasih kepada dosen dan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.